Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mariana dari TKIT An-Najah Jatinom, Klaten. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Dengan fasilitator Bapak Budi Herijanto, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Saryatun, SPD, MPD. Koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara ada keterkaitan dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, ada keterkaitannya dengan modul 1.3 Visi guru penggerak, dan keterkaitannya dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dari modul 1.1 sampai modul 4 saling keterkaitan. Keterkaitan budaya positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara instan. Di sini perlu pembiasaan atau tuntunan dan keteladanan kita sebagai seorang guru. Karena sejatinya guru adalah suri tauladan bagi murid-muridnya. Guru harus menjadi contoh yang baik, sehingga murid yang sebagai pengamat akan mengikuti apa yang akan kita lakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan itu dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Meskipun pendidikan itu hanya menuntun kodrat yang ada pada murid, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Murid yang memiliki watak dasar yang tidak baik perlu mendapatkan tuntunan. Begitupun sebaliknya, murid yang memiliki watak dasar yang sudah tidak baik juga tetap perlu mendapatkan tuntunan, agar mereka dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Disinilah diperlukan peran guru yang tidak lelah dalam menuntun dalam pembiasaan budaya positif. Tuntunan di sini juga bisa dilakukan dengan wujud keteladanan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Sebagai guru yang dekat dengan murid dan selalu berada di depan murid, maka kita harus bisa menjadi contoh. Misalnya, saat murid diminta untuk datang tepat waktu, maka selayaknya sebagai guru, kita juga harus datang tepat waktu di kelas mereka. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari peran dan nilai guru penggerak. Untuk dapat menerapkan budaya positif, maka seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, kreatif, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Namun, perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah. Sehingga sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu dan mau mengajak
dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah tentunya adalah salah satu perwujudan dari visi guru penggerak yang telah kita buat, karena visi tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah visi dirumuskan, maka kita perlu membuat prakarsa perubahan tentang penerapan budaya positif di sekolah, kemudian membuat rancangan aksi nyata dengan menggunakan model pendekatan inquiry apresiatif alur Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Konsep inti budaya positif. Menurut Diane Goshen 2001, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini berkaitan dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Namun, jika motivasi internal tidak dimiliki, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau kita disebut dengan motivasi eksternal. Nah, sebagai tugas guru, kita adalah menuntun murid agar memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Tentunya disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebaikan universal di sini tentunya adalah nilai-nilai kebajikan sebagai pelajar Pancasila yang tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk membangun motivasi intrinsik pada murid, sebagai guru kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh Diane Goshen. Diane Goshen dalam bukunya Restrukturisasi Disiplin Sekolah mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menghina peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Sebagai guru, kita harus paham perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik maupun psikis yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi merupakan tindakan yang harus dilakukan dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat. Pada modul 1.4 ini diperkenalkan konsep disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Goshen 2004. Selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk kita terapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi diterapkan di kelas, karena penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Karena secara ideal tindakan belajar merupakan penghargaan yang sesungguhnya.
KON 1995. Sebagai seorang guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah, kita harus paham tentang posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Di antaranya adalah posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan berarti sebuah peraturan, tetapi penerapan nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat, yang kemudian digeneralisasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari kata-kata nilai kebajikan universal dan membuat dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jika keyakinan kelas telah dibuat dan disepakati bersama, tetapi masih ada murid yang melanggar keyakinan tersebut, tentunya kita sebagai guru harus mengambil posisi manajer dan menanggapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan restitusi ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Hal menarik dan perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4. Pada modul ini, hal menarik bagi saya adalah saat mempraktekkan segitiga restitusi. Ada hal yang di luar dugaan saya, yaitu pendapat para murid yang saya ajak mempraktekkan segitiga restitusi. Mereka merasa senang karena penanganan dengan segitiga restitusi itu adalah suatu bentuk perhatian, bukan pengadilan. Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya tentang murid berubah. Mereka ingin diperlakukan secara manusiawi, ingin mengerti bukan dimarahi. Mereka juga butuh keteladanan dari kita agar mereka dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam menerapkan budaya positif pada kegiatan mereka setiap harinya. Alhamdulillah. Demikian paparan dari saya tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun. Libur pagi jalan-jalan, pergi ke pasar beli sayur. Demikian sebuah paparan, seberapa nilainya tetap bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.